Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang statistik parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Parameter populasi itu meliputi rata-rata dengan notasi mu, simpangan baku sigma, dan varians S kuadrat. Sedangkan statistiknya adalah meliputi rata-rata X bar, simpangan buku S, dan varians S kuadrat. Jadi parameter populasi yang berupa mu diuji melalui X bar, selanjutnya sigma diuji melalui S, dan sigma diuji lagi melalui S kuadrat. Selanjutnya ada statistik parametris memerlukan terpenuhi banyaknya asumsi. Yang pertama ada data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Yang kedua, dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data yang diuji harus homogen. Terus yang terakhir ada dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas. Maka dari itu, statistik parametris mempunyai kekuatan yang lebih dari statistik non-parametris bila asumsi yang dilandasi dapat terpenuhi. Selanjutnya ada hipotesis komparatif. Yang pertama, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan bila data berbentuk nominal digunakan teknik statistik McNemar. Terus yang kedua, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal bisa digunakan teknik statistik. Yang pertama ada sign test, yang kedua ada Wilcoxon match pair. Terus yang ketiga, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk interval atau rasio digunakan t-test dua sampel. Terus yang keempat, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk nominal bisa digunakan teknik statistik. Yang pertama ada Fisher exact probably, terus yang kedua ada C kuadrat dua sampel. Terus selanjutnya, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal digunakan teknik statistik median test. Terus kemudian ada Mann-Whitney-U test, terus ada Kolmogorov-Smirnov, terus kemudian ada juga Wolfowitz. Terus untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk interval dan rasio digunakan t-test sampel berpasangan atau related. Terus untuk menguji hipotesis komparatif K sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal dapat digunakan teknik statistik Chor-Kran-Key. Terus untuk menguji hipotesis komparatif K sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal digunakan teknik statistik Freeman two-way ANOVA. Terus untuk menguji hipotesis komparatif sampel berpasangan bila datanya berbentuk interval atau rasio digunakan analisis varian satu jalan maupun dua jalan atau one way dan two way ANOVA. Terus untuk menguji hipotesis komparatif K sampel independen bila datanya berbentuk nominal dapat digunakan teknik statistik C kuadrat K sampel. Kemudian yang terakhir, untuk menguji hipotesis komparatif K sampel independen bila datanya berbentuk ordinal digunakan teknik statistika median extension dan juga Kruskal-Walsh one-way ANOVA. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik parametris, merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sampel atau unit sampel dibandingkan dengan standar. Seperti telah dikemukakan, hipotesis deskriptif ini jarang dirumuskan dalam penelitian sosial. Yang kedua itu ada hipotesis komparatif, yaitu merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai-nilai dua kelompok atau lebih. Yang ketiga itu ada hipotesis asosiatif, di mana yaitu dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada hipotesis deskriptif. Yang pertama itu untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel atau unit sampel bila datanya berbentuk nominal maka digunakan teknik statistik.
Yang kedua itu ada untuk menguji hipotesis deskriptif atau satu sampel bila datanya berbentuk ordinal, maka digunakan untuk statistik juga. Yang ketiga itu untuk menguji hipotesis deskriptif satu variabel atau univariabel bila datanya berbentuk interval atau rasio, maka digunakan t-test atau sampel yang akan mendukungnya. Ada hipotesis komparatif. Yang pertama yaitu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan bila datanya berbentuk nominal digunakan teknik statistik. Yang kedua itu untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal digunakan dengan statistik. Selanjutnya itu ada penggunaan statistik untuk menguji hipotesis asosiatif. Yang pertama, untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan korelasi, bila datanya berbentuk nominal digunakan teknik statistik yaitu koefisien kontingensi. Yang kedua, untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan, bila datanya berbentuk ordinal digunakan teknik statistik. Yang pertama itu tekniknya ada korelasi Spearman-Rank, yang kedua ada korelasi Kendall-Tau. Yang ketiga, untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan, bila datanya berbentuk interval atau rasio, digunakan teknik yang pertama itu korelasi produk momen untuk menguji hipotesis hubungan antara satu variabel independen dengan satu independen. Yang kedua ada korelasi ganda bila untuk menguji hipotesis tentang hubungan dua variabel independen atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel dependen. Yang ketiga ada korelasi parsial digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih bila terdapat variabel yang dikendalikan. Yang keempat ada analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya, dimanipulasi. Selanjutnya ada hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang diajukan. Tetapi perlu diketahui bahwa setiap penelitian tidak harus berhipotesis, namun harus merumuskan masalahnya. Penelitian yang tersusun dalam paradigma model struktural pengujian hipotesis menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, di mana konsep dasar yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi yang berbentuk path analysis.